Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Jauhar Ali MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Lughah An-Nafsi B serta teman-teman yang saya sayangi dan yang saya banggakan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang laporan hasil observasi dari pemrolehan bahasa anak di usia 3-5 tahun dalam pemrolehan bahasa atau dalam pemrolehan sintaksis bahasa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang laporan hasil observasi pemrolehan bahasa pada anak di usia 3-5 tahun dalam bidang sintaksis. Beberapa hari yang lalu, peneliti sudah melakukan observasi terhadap 3 orang anak yang berusia 3-5 tahun. Untuk anak yang pertama, ini namanya Dewi Maryam yang berusia 5 tahun dan berjenis kelamin perempuan. Nah, dalam penelitian ini, peneliti itu memperoleh data dari objek selama 2 hari. Untuk hari yang pertama, yaitu dilakukan pada Rabu tanggal 30 Juni 2021, yaitu ketika sang Dewi itu sedang menonton TV. Nah, pada saat itu, dia melihat ayahnya yang akan pergi. Nah, secara spontan dia menanyai ayahnya. Nah, kemudian setelah dilakukan wawancara terhadap orang tuanya, memang didapati bahwa Dewi ini setiap melihat seorang atau setiap anggota keluarganya akan pergi, itu pasti akan ditanyai olehnya, seperti itu. Kemudian untuk hari yang kedua, yaitu pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021, di mana si Dewi ini itu sedang sarapan. Nah, pada saat beberapa kemudian, si Dewi ini itu meminta kakaknya untuk diambilkan air minum. Nah, setelah dilakukan wawancara, ternyata memang Dewi ini itu anaknya suka minum, banyak minum, seperti itu. Nah, kemudian untuk anak yang kedua yang diobservasi ini bernama M. Rehan Ashraf Farur Rahman atau biasa disebut dipanggil dengan Rehan. Ini merupakan berjenis kelamin laki-laki dan berusia 4 tahun 11 bulan dan tinggal di Desa Ketitanglor, RT 8 RW 2, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Nah, peneliti dalam penelitian ini memperoleh data-data objek selama 2 hari pula, sama seperti objek yang pertama, yaitu pada tanggal 23 Juni 2021 serta pada tanggal 24 Juni 2021. Nah, pada hari yang pertama, yaitu ketika anak itu sedang bermain game ditemani oleh ibunya. Dan beberapa saat kemudian, anak ini meminta untuk ibunya untuk mengambilkan barang-barang yang diinginkannya, seperti mainan, kemudian makanan ringan dan lain sebagainya. Nah, setelah diwawancari oleh ibunya, bahkan didapatkan hasil bahwa memang Rehan ini itu suka banget untuk ngemil setiap waktu, sehingga orang tuanya itu pasti menyediakan stok makanan ringan di rumahnya yang dibutuhkan oleh Rehan, seperti itu. Nah, kemudian untuk hari yang kedua, yaitu pada tanggal 24 Juni 2021, yaitu ketika sang anak ini sedang bermain dengan mainan kesayangannya dan tiba-tiba mendapati mainannya itu rusak, sehingga dia itu lapor kepada ibunya. Kemudian setelah diwawancara kepada ibunya, didapatkan data bahwa Rehan ini memang anaknya itu suka melapor kepada ibunya. Kemudian dari data yang tersebut didapatkan pula bahwa ibunya itu mengatakan memang anak ini itu dalam pengucapan bahasanya itu masih sering terbolak-balik. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk data observasi yang ketiga, yaitu pada anak yang bernama Rizky Aditama Pranomo yang berjenis kelamin laki-laki dan berusia 3 tahun 8 bulan dan bertempat tinggal di Desa Ketitanglor, RT 8 RW 2, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Nah, dalam penelitian ini, peneliti itu memperoleh data-data dari objek selama 1 hari, yaitu pada tanggal 26 Juni 2021, di mana ketika anak itu sedang bermain bersama ibunya sambil belajar. Nah,
Kemudian pada saat itu melintas sebuah dokar itu di depan rumahnya, sehingga anak ini sontak ingin menaikinya dan meminta ibunya untuk ditemani seperti itu. Nah, setelah dilakukan wawancara terhadap ibunya bahwa memang benar anak ini memang tipe-tipe anak yang penasaran, sangat penasaran terhadap hal-hal yang baru atau benda-benda baru di sekelilingnya, sehingga ia pasti secara langsung itu ingin mengetahuinya atau ingin mencobanya secara langsung seperti itu. Baik, setelah peneliti itu mendapatkan data-data dari objek yang telah bersangkutan, maka dapat disimpulkan bahwa dari ketiga anak tersebut itu masuk ke dalam pemerolehan bahasa sintaksis, dan dari 2 dari 3 anak tersebut itu masuk ke dalam tahap atau masa, yaitu kalimat dengan rangkaian-rangkaian sederhana dan kompleks dan berlangsung pada usia 3-5 tahun. Nah, pada masa ini anak-anak itu sudah mampu untuk membuat kalimat-kalimat sederhana dan berangsur-angsur itu dapat membuat kalimat yang kompleks. Kemudian, jika dilihat perbandingan antara objek yang pertama dengan objek yang kedua, itu ada perbedaan sedikit. Contohnya, jika objek yang pertama itu dalam pengucapannya pun sudah jelas dan lancar, serta dalam mengucapkan kalimatnya, susunan kalimatnya itu sudah teratur atau sudah mendekati kebenaran seperti itu. Tetapi jika dilihat pada objek yang kedua, itu masih susunan kalimatnya itu masih sering terbolak-balik dalam berbicara. Contohnya tadi, Bu robote ehan nangdi, seperti itu kan lebih baiknya kan kalimat interrogatif itu lebih didahulukan di yang awal. Contoh yang benar itu, Bu, di mana robotnya Ehan, itu sebenarnya seperti itu. Kemudian untuk anak yang ketiga ini masuk pada pemerolehan bahasa sintaksis pada masa tahap yang kedua, yaitu di mana masa kalimat dengan rangkaian-rangkaian singkat atau disebut dengan kalimat telegram yang berlangsung pada usia 2-3 tahun. Dan pada saat ini anak itu mampu untuk mengucapkan kata dalam bentuk-bentuk kalimat yang singkat seperti yang telah dibuktikan pada anak yang bernama Sati Rizky Aditama tersebut. Nah, anak tersebut itu masih memiliki kekurangan dalam pengucapannya karena mungkin dari pemerolehan bahasanya itu lambat ya, bukan seperti itu. Dia itu karena usia yang masih sangat kecil itu, tapi sudah berusaha untuk sudah mampu untuk membuat kalimat-kalimat baik itu satu ujaran, satu kalimat atau 2 kalimat dan lebih seperti itu. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini, dan saya meminta maaf apabila dalam penyampaian ataupun dalam penjelasan dari hasil observasi ini itu kurang ataupun terdapat kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.